Assalamualaikum. Belum pada hadir kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Nggak bisa ini. Sambil menunggu yang lain, saya mau ini dulu baca surah Al-Mulk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم.
Saya mau ngeprint send dulu. Baik, kita mulai ya. Jam 19.45 lewat seperempat, nggak apa-apa dah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bertemu kembali pada program PPA, program pembelajaran Al-Qur'an. Jadi ini adalah pertemuan yang ketiga. Ya, mudah-mudahan yang sudah menyempatkan hadir dari awal sampai sampai pertemuan ketiga ini agar selalu tetap istiqomah dan selalu Allah mudahkan dalam segala urusannya. Begitu juga bagi teman-teman mahasiswa yang baru pertama kali hadir malam hari ini, ya mudah-mudahan juga diberikan keistiqomahan oleh Allah sampai selesai akhir semester ini ya. Baik, sebelum saya mulai saya akan ngecek dulu kehadirannya, kira-kira sudah pada hadir belum ya. Jadi yang sudah hadir, Sahal hadir? Sahal? Hadir Ustaz. Hadir. Baik, Hindun. Hadir Ustaz. Libur halak ya? Menjelang Dakufes libur Ustaz. Insya Allah nanti aktif kembali halakoh malam setelah Dakufes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ririn hadir? Rin? Hadir Ustaz. Iya. Ya Ustaz hadir. Ya, baik. Kemudian Laili Masihho hadir? Hadir Ustaz.
Baik. Lailiah Novita. Hadir Ustadz. Hadir. Naufal Muafa. Hadir. Ni'ma. Hadir ya, Nikma. Hadir Ustadz. Hadir. Baik, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nih, baru 7. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain bisa nyusul ya. Baik. Bagaimana ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang sifatul huruf ya. Sebetulnya harusnya dalam kitab At-Tajwid Al-Muyassar seharusnya pertemuan hari ini ataupun pertemuan ketiga ini harusnya pembahasannya tentang makharijul huruf ya. Karena memang makharijul huruf sudah pernah kita pelajari pada semester sebelumnya, maka saya loncat langsung ke sifatul huruf ya. Aduh, mohon maaf ini. Ada tulisan kelas 10 SMA ya. Nggak apa-apa dah. Baik. Ini gimana nggak bisa? Astagfirullah. Kenapa jadi keluar ini? Waduh, ada. Gimana nih ya? Ya. Mohon maaf, sedikit kesalahan. Baik, sebelum dimulai, saya mau pemanasan dulu dah. Ini adalah Nazom Jazari. Mungkin teman-teman juga yang pernah di pesantren ataupun yang tinggal di pesantren pasti pernah mempelajari tentang Nazom Ibnul Jazari. Sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun wadidakul mahmusuha fahasahu syakhsun sakat syadiduha lafzun ajid qatin bakat wa baina rikhwin wa syadidilin umar wa sab'u ulwin khusadaqtin kizhasar wa sadu dadun ta uzaun mutbaqah wa farra min lubbil hurufil mudlaqah Sofiru hasadun wa zayun shinu qalqalatun kutbu jadin walinu wawun wa ya'un sukina wan fataha qablahuma wal inhirafu sahiha Bilami warra wa bi takririn ju'il walitafashishinu dadun istatil Filami warra wa bi takririn ju'il walitafashishinu dadan istatil. Kayaknya ini kepotong kayaknya nih ya. Bener lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang sifatul huruf ya. Jadi sebelum kepada macam-macam sifatul huruf ya, alangkah lebih baiknya kita akan berkenalan terlebih dahulu tentang apa itu sifatul huruf dan apa manfaat mempelajari sifatul huruf ya.
at-ta'rif wa faidatu dirasatiha, yaitu pengertian sifatul huruf dan manfaat mempelajarinya. Jadi kita semuanya tahu bahwa yang namanya sifat itu adalah sesuatu yang menempel pada manusia, misalkan, atau sesuatu yang menempel pada benda, atau sesuatu yang menempel pada binatang. Nah, dalam hal ini berarti sesuatu yang menempel atau menyifati pada huruf-huruf hijaiyah. Misalkan manusia atau Muhammad rajin. Nah, rajin itu adalah sifat dari Muhammad, ya. Jadi sesuatu yang menempel pada manusia. Kemudian kerbau itu kurus misalkan. Maka kurus itu adalah sifat yang menempel pada binatang. Kemudian pohon itu besar. Nah, besar itu adalah sifat yang menempel pada tumbuhan. Nah, maka dalam kesempatan hari ini, karena kita belajar tentang sifatul huruf, berarti sesuatu yang menempel ataupun yang menyifati dari huruf-huruf hijaiyah. Nah, itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah adalah at-ta'rif minas sifat huwa kaifiyatun tu'radu lil harfi inda nutkihi min makhrajihi tumayyizuhu an ghairihi. Coba saya pengen dibantu nih bacanya. Lailiyah hadir? Iya Ustadz, hadir. Coba bacakan. Pengertiannya bacakan. Pengertian yang mana Ustadz? Nah, itu ya. Jadi kan tadi saya baca at-ta'rif minas sifat huwa kaifiyatun tu'radu lil harfi 'inda nutqihi. Coba itu Arabnya dan Indonya coba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'rifu minas sifati huwa kaifiyah tu'radu lil harfi 'inda nutqihi min makhrajihi tumayyizu an ghairi. Artinya pengertian sifat huruf yaitu cara baru dalam menyampaikan huruf ketika diucapkan dari tempat keluarnya huruf tersebut sehingga membedakannya dengan huruf yang lain. wong Jawa ya? Wong Jawa bukan? Medok amat Iya, ngomongnya. Jawa, oh Pak. iya, pantesan. Iya, pantesan ya. Jadi yang dinamakan sifat huruf adalah cara baru dalam menyampaikan huruf ketika diucapkan dari tempat keluarnya ataupun dari makhraj huruf tersebut sehingga membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Bahwa kita tahu yang namanya setiap huruf hijaiyah itu punya makhrajnya ataupun tempat keluarnya huruf tersebut. Nah, ternyata selain dalam huruf hijaiyah itu ada tempat keluar hurufnya, ternyata ada cara lain untuk mengenalinya. Mengenali huruf tersebut selain dari makhrajnya, cara lain untuk mengenali huruf tersebut yaitu dengan sifatnya. Ya. Jadi sehingga nanti kita akan bisa membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Contoh misalkan antara hamzah A dan H. Tuh. Dari secara makhrajnya dia sama gitu ya. Cuma bagaimana cara membedakan cara kita membedakan antara huruf A dan H. Apa cara membedakan? Bagaimana cara membedakannya? Maka cara membedakannya dengan mengetahui sifatnya. Apa sifatnya? Nah, ini nanti akan kita pelajari. Kalau A, ya, Sofi lagi. Kalau A, ya, hamzah itu, hamzah, AA, ya, AA,
Nah, dia itu jahar sifatnya. Artinya tidak mengeluarkan napas. Sedangkan kalau ha, nah dia mengeluarkan napas, disebutnya adalah syid, disebutnya adalah hamas. Gitu. Nah itu, antara hamas dan jahar itu adalah sifat huruf. Paham tidak? Saya nggak mau lanjut kalau belum paham nih. Paham tidak kira-kira? Ulangi lagi lah, ulangi lagi. Ulangi lagi. Contoh misalkan, ketika seorang pemuda ingin mengenali seorang wanita, ya, dia tahu bahwa wanita itu mempunyai saudara kembar, gitu ya, antara Markona sama Marconi misalkan, ya, antara Markona dan Marconi dia sekembar, ya, dia berasal dari lubang yang sama, mohon maaf gitu ya, dari rahim yang sama gitu ya. Tapi bagaimana cara kita untuk mengenalinya? Maka cara kita untuk mengenal antara Markona dan Marconi, ya, yaitu dengan mengenali sifatnya. Oh, si Markona mah orangnya yaitu pemalu misalkan. Sedangkan si Marconi orangnya pemberani, nggak ada malu, muka tembok lah, artinya tidak ada rasa malu, begitu tuh. Nah, begitu juga sifat. Nah, antara huruf hamzah dan huruf ha, hamzah dan ha, ya, hamzah dan ha, dia sumbernya sama dari aksol halki, pangkal tenggorokan. Kedua-duanya dari aksol halki. A, ha. Tapi dia ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Yaitu dari sifatnya. Kalau hamzah aa, dia tidak mengeluarkan napas ketika diucapkannya. Nah, yang disebut dengan jahar. Ya. Sedangkan kalau haha, dia ketika diucapkan mengeluarkan napas. Haha, ya. Nah, disebutnya sifatnya yaitu sifat hamas. Nah, maka timbul pengertian sifat huruf adalah cara baru dalam menyampaikan huruf ketika diucapkan, ataupun cara baru dalam mengenali huruf ketika diucapkan dari ketika dikeluarkan dari makhrajnya. Kita udah kenal bahwa hamzah dan ha adalah makhrajnya sama, keluar dari pangkal tenggorokan. Tapi beda sifatnya. Kalau hamzah yaitu dia jahar tidak mengeluarkan napas ketika diucapkan, sedangkan kalau ha dia mengeluarkan napas ketika diucapkan, yaitu memiliki sifat hamas. Dah, pahamlah. Kemudian selanjutnya yaitu wafaidatuha hiya tahsinun nutqi wa tamyizul hurufi al mushtarikati fil makhraji ba'duha min ba'din kazzai wazzali. Ini belum diedit kali sama saya. Kazzai wazzali wassai. Ya, itu atasnya belum diedit. Enggak apa-apa, sama aja sih sebetulnya. Manfaat mempelajari sifat huruf yaitu pertama, membaguskan cara pelafalannya. Ya, cara pelafalan huruf, ya. Jadi kalau A itu tidak boleh mengeluarkan napas. Kalau H dia harus mengeluarkan napas. Ketika napas belum keluar maka belum pas cara pelafalannya, ya. Kemudian manfaatnya juga mempelajari sifatul huruf agar bisa membedakan antara huruf-huruf yang sama dari segi makhrajnya itu. Seperti huruf ta, to, dal. Ta, to, dal. Ta, to, dan dal itu adalah secara makhrajnya dia sama. Keluar dari ujung lidah yang ditempelkan ke pangkal gigi seri atas. Ilsaqu tarfil lisan ilal usul as-sanaya al-ulya. Ya. Jadi makhrajnya itu ujung lidah ditempelkan ke pangkal gigi seri atas antara huruf ta
to, dan dal. Dia ketiga-tiganya keluar ataupun timbul ataupun keluar dari satu makhraj. Tapi dari ketiga huruf tersebut beda dari segi sifatnya. Ya, seperti itu yang di atas tuh zo, za, sa, ya. Zo, za, dan sa secara makhrajnya dia sama. Keluar dari satu makhraj, satu tempat keluar, yaitu ujung lidah ditempelkan ke ujung gigi seri atas. Ila soqutor fil lisan ila torfi as-sanaya al-uliya, ya. Jadi menempelkan ujung lidah ke ujung gigi seri atas. Nah, sama huruf hamzah dan huruf ha juga secara pelafalan dia sama, gitu. Secara makhraj sama, ya, secara makhraj sama. Kedua-duanya huruf tersebut yaitu keluar dari pangkal tenggorokan, ya. Jadi keluar dari pangkal tenggorokan yaitu aqsal lisan, tapi secara sifat beda, begitu. Kalau hamzah dia tidak mengeluarkan napas, maka disebut dengan jahar. Kalau ha dia mengeluarkan napas, maka disebut dengan hamas, gitu. Paham tidak nih? Paham tidak? Insya Allah Ustadz paham. Nanti di ujung setelah ini, setelah ini di ujung ada yang namanya tes formatif. Saya tanya satu-satu untuk menjawab, gitu, dari materi yang sudah diajarkan. Ya. Jadi jangan banyak-banyak kita belajarnya, sedikit aja nanti. Jangan susah-susah ya Ustadz, soalnya ya Ustadz. Gimana? Soalnya nanti jangan susah-susah ya Ustadz. Ya, nggak bakal naik kelas kok. Insya Allah naik kelas semua, ya. Jadi soalnya itu nanti yaitu dari materi ini, maka saya akan pengen tahu sejauh mana teman-teman dalam memahami materi ini, begitu tuh, ya. Itu saja sih sebetulnya, mah. Baik, selanjutnya, ya. Selanjutnya, nah sudah pindah. Wa adaduha sab'u asyara sifatan. Nah, jumlah keseluruhan dari sifatul huruf, ya, itu sama dengan jumlah yang ada dalam makhrajul huruf, ya, 17, ya. Jadi jumlah sifat huruf itu yaitu berjumlah 17. Nah, dari 17 sifat huruf ini dia terbagi menjadi 2, ya. Yang pertama 10 sifat yaitu berlawanan, wa asyratun mutadhadatun, 10 sifat berlawanan, wa sab'atun la diddalaha, sedangkan 7 sifat dia tidak berlawanan. Nah, ini ingetin tuh. Jadi sifat huruf itu jumlahnya ada 17. 17 terbagi menjadi 2, ya. 10 sifat dia sifat berlawanan, ya. Kemudian 7 sifat tidak berlawanan. Nah. Baik, yang pertama adalah sifat-sifat yang berlawanan yang jumlahnya ada 10. Nah, ini. Nah, yang pertama yaitu hamas. Apa sih hamas? Hamas itu napas berhembus. Nah, itu. Ha tuh. Ha, dia keluar napasnya, ya. Lawannya apa? Jahar. Jahar itu napas tertahan. Artinya napas tidak keluar, ya. Jadi napas tidak keluar. AA tuh. Kalau hamzah dia tidak keluar napas, tidak ada keluar napas gitu. AA, tapi kalau hamzah dia keluar napas. Ha tuh. Ya. Jadi antara hamas dan jahar, ya, antara sifat hamas dan sifat jahar adalah sifat yang berlawanan. Nanti dijelaskan, ya. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga adalah syiddah. Nah, syiddah itu suara yang tertahan, suara tertahan, ya. Jadi suara tertahan. Kalau tadi mah napas tertahan, kalau ini suara tertahan. Beda tuh, ya. Kalau napas mah yaitu angin yang keluar dari mulut, sedangkan kalau suara mah suara yang keluar dari mulut. Nah, kalau syiddah itu suara tertahan. Kemudian lawannya apa? Lawannya adalah rokhawah. Rokhawah itu adalah suara mengalir. Artinya suara yang itu panjang, bisa dikatakan terus gitu panjang. Ya.
mengalir suaranya. Nah, ternyata di antara dua sifat ini, antara sifat syiddah, suara tertahan, dan sifat rokhawah, suara mengalir, yaitu ada tengah-tengahnya, tengah-tengah sifat tersebut. Artinya, dia tidak terlalu keluar suaranya, kemudian dan tidak terlalu tertahan suaranya. Tengah-tengah. Namanya disebut sifat bainiyah. Tapi dia tidak termasuk dalam hitungan sifat gitu ya. Jadi ulangi lagi, yang ketiga dan keempat yaitu sifat syiddah, artinya suara tertahan. Kemudian yang lawannya adalah rokhwah, suara mengalir. Nah, di antara syiddah dan rokhwah ini ternyata ada sifat lagi yang disebut bainiyah. Bainiyah itu adalah tawassut, pertengahan ya. Jadi artinya suaranya itu tidak terlalu tertahan dan tidak terlalu mengalir suaranya. Nah, nanti dijelaskanlah. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah isti'la. Ya, isti'la itu adalah pangkal lidah naik. Ketika kita melafalkan huruf-huruf tersebut, ternyata pangkal lidah kita tuh akan naik ke atas gitu. Akan naik ke atas. Pangkal lidah kita tuh akan naik ke atas. Nah, lawannya apa? Istifal. Istifal itu adalah pangkal lidah bukan turun ya. Bahasanya sih tetap pada tempatnya begitu, tidak naik intinya gitu tuh. Jadi terhamparlah bahasanya gitu ya. Jadi kalau istifal itu pangkal lidah kita itu tetap dalam posisinya, tidak diangkat gitu tuh. Ataupun terhamparlah di sini. Kalau di sini bahasanya turun ya. Pangkal lidah turun. Padahal pangkal lidah itu tetap pada posisinya, tidak diangkat gitu. Namanya istifal. Ketika kita melafalkan huruf tersebut, maka pangkal lidah kita tuh akan tetap pada posisinya, tidak diangkat. Begitu. Itu namanya istifal. Kemudian sifat yang ketujuh adalah itbaq. Nah, itbaq. Itbaq itu artinya lidah tertutup. Apa sih maksudnya lidah tertutup? Ya. Nah, maksudnya lidah kita itu sama ya. Sama. Jadi lidah kita itu bertemu dengan langit-langit ya. Lidah kita itu bertemu dengan langit-langit sehingga dianggapnya lidah kita itu tertutup gitu ya. Nanti ada ininya seperti so tuh. So ketika kita melafalkan huruf so ya, ketika kita melafalkan huruf so, maka lidah kita itu akan menutupi mulut kita. Jadi tidak terbuka gitu. Nah, maka lawan dari itbaq adalah infitah. Infitah itu adalah lidah terbuka. Ya, jadi ketika kita melafalkan huruf tersebut, maka lidah kita tuh akan, mulut kita tuh akan terbuka. Artinya lidah itu tidak menempel ke langit-langit. Seperti mana? A tuh. A, ba, ta. Nah, sa, ja, ha tuh. Jadi antara lidah kita dan langit-langit itu tidak menempel. Sehingga mulut kita terbuka. Maka disebut infitah. Infitah itu lidah terbuka bahasanya dia. Padahal bukan lidahnya yang terbuka, mulutnya yang terbuka gitu. Nah, jadi lawannya itbaq. Itbaq itu adalah lidah tertutup. Sebenarnya bukan lidah yang tertutup, tapi mulut yang tertutup. Karena lidah menempel ke langit-langit seperti so, tuh, so, do, to, zo. Nah, itu ya. Jadi karena lidah itu dia naik ke langit-langit ya, sehingga mulut kita itu tidak terbuka, maka disebut itbaq, lidah tertutup bahasanya gitu. Ini bahasa tajwidnya begitu gitu ya. Kemudian sifat yang ke-9 adalah izlaq. Ya. Izlaq itu adalah huruf-huruf yang mudah diucapkan. Ya. Izlaq itu adalah huruf-huruf yang mudah diucapkan. Arro min lubbin. Ya. Kemudian lawannya adalah ismat. Ismat itu adalah huruf-huruf yang berat diucapkan. Huruf-huruf yang berat diucapkan. Jadi sebetulnya dua sifat ini ya, sifat izlaq dan ismat itu sebetulnya beberapa guru tajwid itu jarang menyinggungnya dalam ilmu tajwid ya. Karena memang dia lebih cenderung kepada ilmu bahasa Arabnya. Jadi dikatakan bahwa kalau ismat itu ya, ismat itu adalah huruf-huruf yang ketika dia
dibentuk dalam bahasa Arab khumasi ya. Khumasi itu kalimat yang terdiri dari 5 huruf ya. Sama sudasi rubai ya, rubai kalimat yang terdiri dari 4 huruf, khumasi kalimat yang terdiri dari 5 huruf. Nah, jadi kalau menurut ulama bahasa Arab ya, ketika kalimat bahasa Arab rubai ataupun khumasi tidak terdapat huruf idlaqnya, maka dianggapnya bukan kalimat bahasa Arab, begitu tuh. Jadi bukan kalimat bahasa Arab, artinya tidak mengandung arti gitu ya. Seperti apa ya? Kursiyun kali mungkin ya. Kursiyun kali ya. Kursiyun sebetulnya bahasa Arab ya. Kursiyun. Ya, nantilah itu bahasa Arab lah. Intinya kalau kaitannya dengan bahasa Arab, karena memang ini beberapa ulama dia tidak membahas nih sifat yang idlaq sama ismat ini. Karena dianggapnya dia tidak masuk ke dalam sifat. Jadi tidak ada kaitannya dengan sifat huruf hijaiyah. Jadi justru ada kaitannya dengan ilmu bahasa Arab. Jadi saya baca di buku ini Tajwid Muyassar itu, menurut Syekh Basfar itu kaitannya dia dengan ilmu bahasa Arab itu ketika dia huruf izlaq tersebut farromin lubin, salah satu hurufnya itu, salah satu atau lebih dari satu itu masuk kepada kalimat rubai ataupun khumasi, maka itu disebut dengan kalimat bahasa Arab yang mengandung arti ya. Tapi kalau misalkan tidak masuk kepada kalimat bahasa Arab sekalipun tulisan bahasa Arab, maka itu tidak mengandung arti gitu. Nah gitu. Nah ini adalah 10 sifat ini adalah sifat-sifat yang berlawanan gitu tuh. Kemudian selanjutnya yaitu sisanya itu 7 sifat yang tidak berlawanan. Nah, jadi 7 sifat yang tidak berlawanan, yang pertama sofir. Sofir itu sebetulnya suara burung gitu ya. Bersiul, gimana sih kita bersiul? Sofir itu suara burung sebetulnya, atau bersiul lah, bersiul. Ya. Kemudian yang kedua kolkolah, ya, sifatnya mantul, ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat lin, ya, lin itu melunak. Yang keempat adalah inhiraf, yaitu condong miring, ya. Kemudian yang kelima adalah mengulang, takrir. Yang keenam adalah menyebar, tafasyi, ya, hurufnya sya nanti ya. Kemudian yang ketujuh adalah istiqolah, memanjang. Jadi 7 sifat ini adalah 7 sifat yang tidak berlawanan. Nah, jadi untuk sifat yang berlawanan yang 10 ini ya. Jadi dia setiap huruf hijaiyah itu pasti memiliki 10 sifat ya. Jadi setiap huruf hijaiyah itu memiliki 10 sifat. Kalau dia tidak termasuk sifat hamaz, maka dia masuknya sifat jahar. Begitu juga sebaliknya. Ya. Nah, beda kalau sifat yang 7 ini yang tidak berlawanan, jadi tidak seluruh huruf hijaiyah masuk ke dalam 7 sifat yang tidak berlawanan ini. Tapi kalau misalkan 10 sifat yang berlawanan, seluruh huruf hijaiyah itu akan masuk ke dalam 10 sifat yang berlawanan ini. Jadi intinya setiap satu huruf dia akan memiliki 5 sifat. Begitu tuh. Nah ini ya, ini adalah jumlah dari sifat huruf. Baik, sampai di sini ada yang bertanyakan tidak? Ustadz, kalau gunnah itu termasuk yang mana, Ustadz? Gunnah. Gunnah Ya, itu Ustadz. bukan sifat. Oh, bukan sifat. Gunnah itu bukan sifat karena tidak ada di sini. Ya. Siap, Ustadz. Tidak ada di sini gunnah. Ya, gunnah itu dia masuknya nanti ahkamul huruf. Ya, ahkamul huruf, hukum-hukum huruf, ya. Jadi Siap, tidak masuk ke sini. Ini sifat ya, ini sifat. Jadi gunnah itu tidak ada di sini. Tidak masuk ke sini gunnah itu. Ya. Baik, ada lagi yang mau tanyakan?
Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, hamas ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sifat yang pertama yaitu hamas. Al-hamsu didduha al-jahar. Hamas itu lawannya adalah jahar. Ya, hamas itu secara apa tadi? Mas ingat tidak hamas? Hamas itu apa? Bukan hamas ya. Hamas mah ini Israel nantinya. Yang ada Hamas. udaranya Ustadz. Betul ya. Jadi huruf yang mengeluarkan udara, mengeluarkan napas ya. Lawannya adalah jahar. Jahar adalah huruf yang tidak mengeluarkan napas ya ataupun tertahan. Nah, itu secara bahasanya, secara mudah kita pahaminya. Sementara secara ilmiahnya ya, secara ilmiahnya ini sebagaimana dalam kitab At-Tajwid Al-Muyassar ya. Al-hamsu lugotan al-khifa'u ya. Wastilahan jariyanun nafsi indan nutki bil harfil mahmus lidu'fil i'timadi alal makhraji wa hurufuha tajma'uha jumlatan fahassahu syakhsun sakat ya. Jadi hamas itu secara bahasa adalah samar ya. Khifa ya, khifa itu samar atau ikhfa, kita sering mendengar ikhfa itu samar. Sama ininya khifa, khofa ya. Khifa itu samar. Secara bahasa. Sedangkan menurut istilah yaitu berhembusnya napas ketika mengucapkan huruf hamas. Mana huruf hamas? Yaitu fahassahu syakhsun sakat. Ya. Kenapa napas itu bisa berhembus? Alasannya karena lemahnya penekanan terhadap makrojnya. Ya. Jadi karena lemahnya tekanan kepada makrojnya, kepada tempat keluarnya, sehingga keluarlah napas begitu tuh. Ya. Jadi hamas itu adalah mengalirnya napas atau berhembusnya napas ketika kita mengucapkan huruf hamas yang jumlahnya ada 10. Fahassahu syakhsun sakat. Kenapa napas itu keluar? Karena lemahnya penekanan terhadap makhrajnya. Karena lemahnya penekanan terhadap makhrajnya. Sehingga keluarlah napas gitu. Nah, lawannya yaitu jahar. Ya. Jahar itu secara bahasa al-i'lan. Al-jahru lugotan al-i'lanu. Wastilahan inhibasu jariyanin nafsi indan nutki bil harfil majhur. Likuwatil i'timad alal makhraji wa hurufuha al-baquna min hurufil hamsi fil hijaiyati. Nah, jadi jahar secara bahasa adalah jelas, i'lan ya. Sedangkan menurut istilah yaitu tertahannya hembusan napas ketika mengucapkan huruf jahar. Nah, huruf jahar itu yaitu selain fahassahu syakhsun sakat. Kalau jumlah huruf hijaiyah ada 29 ya, maka dikurangi huruf hamas yaitu 10, berarti huruf jahar yaitu ada 19. Ya, jadi selain huruf hamas, dia termasuk kepada huruf jahar. Berarti cara kita menghafalkannya ya, menghafalkannya itu yaitu kita hafalkan huruf hamas saja. Apa? Fahassahu syakhsun sakat ya. Jadi selain huruf fahassahu syakhsun sakat berarti dia masuk ke dalam kategori huruf jahar gitu tuh. Ya. Nah, ini hurufnya fa, ha, sa, ha, sha, kho, so, sa, ka, ta. Tuh. Semua huruf tersebut dia mengeluarkan napas. Contoh di sini. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Qad tuh af. Nah, kalau pelafalan makhrajnya benar ya, pasti dia akan mengeluarkan napas. Jadi masih ingat tidak makhraj fa itu di mana? Ada yang masih ingat? Makhraj fa Di ujung gigi atas dan bibir bawah, Ustadz.
ujung gigi atas ditempelkan ke bibir bawah. Betul sekali, ya. Ilsaqu syafatil ulya ila tarfi as-sanaya al-ulya. Ilsaqu syafatis sufla ila tarfi as-sanaya al-ulya. Menempelkan bibir bawah ke ujung gigi seri atas. Ini nih. Fa tuh. Fa. Jadi bukan menempelkan bibir bawah dengan bibir atas. Nah, itu salah. Kalau kita melafalkan huruf fa, menempelkan bibir bawah dengan bibir atas, maka secara otomatis tidak akan keluar napas itu. Pa gitu ya. Qad up, waduh, susah gitu. Qad up, napas itu tidak akan keluar gitu tuh. Karena pelafalannya tidak benar gitu ya. Jadi yang benar itu adalah ujung gigi seri atas ditempelkan ke bibir bawah ya. Ilsaqu tarfi sanaya al-ulya ila syafatis sufla. Nah, qad af. Nah, kalau belum keluar napas, maka dia belum pas melafalkan makhrajnya gitu. Coba saya ingin biasa seperti biasa teman-teman agar membacanya ini. Jangan sampai keluar lagi ini. Ustazah Hindun. Ya Rob, kenapa harus saya lagi Ustadz? Ini soalnya di sini urutannya paling atas ini. Saya biasa nunjuk paling atas di sini. Coba dicek. Ya tuh paling atas. Nanti ya. Paling Ini atas tuh nanti Lailiyah Masyikha, Lailiyah Novita, kemudian Mila. Jangan keluar Mila ya. Minggu kemarin masuk nih Mila nih, tapi pas di absen nggak ada gitu. Nah ini Hindun terlebih dahulu, Ustazah Hindun, silahkan coba praktekkan lapan makhraj fa. Maksudnya gimana Ustadz? Ini terlalu kecil, saya tidak bisa baca Ustadz. Oh, Ustadz bisa share ini nggak? Nggak, maksudnya bisa apa? share biar saya buka di laptop saya Ustadz. Share materinya. Oh begitu ya? Ya. Bisa Ustadz. sebetulnya nih. Tapi takut ini, saya share di grup dulu ya. Oh gitu, Khawatirnya siap Ustadz. saya kan orang gaptek begitu tuh, jadi takutnya ngilang lagi dia. Mana nih grupnya? Siap. Ya. Nah, ini dia. Saya share lah di grup. Nah, ini dia. Siap Ustadz. Sudah, Sudah yang ada. sudah masuk. Siap Ustadz. Ya, sekarang. Baik, siap. Saya buka dulu Ustadz. Ya. Ini yang makhraj fa. Bukan makhraj, huruf fa. Ya. Ini mah bukan ngetes ya, bukan ini mah. Jadi supaya lama aja belajarnya. siap Ustadz. Huruf hamas. Ya Allah. Sebentar Ustadz. Hamzun, ini Ustadz. Al. Qad aflah. Surat Al-Mu'minun ayat 1. Qad Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Lagi atau sudah Ustaz? Mantap ya. Minumnya mantap ini maksudnya. Baik. Ustaz, Selanjutnya Laili Masyikhah. Huruf H. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Laili, kira-kira huruf H-nya keluar napas enggak itu? Keluar. H. Oh, keluar. Berarti pas kalau keluar ya. Iya. Khawatirnya enggak keluar. Ya. Baik, selanjutnya Lailiyah Novita, huruf Sa.
Ya Ustadz. Huruf sa. Sebentar. Kecilin. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladis tauqada naro. Ulangi lagi. Mathaluhum kamathalil ladis tauqada naro. Kira-kira melafalkan sa-nya keluar napas enggak? Keluar Ustadz sedikit. Oh iya, kalau keluar berarti benar, berarti udah benar berarti ya. Siap. Baik, terima kasih. Terima kasih. Lailiyah Novita. Kemudian selanjutnya Mila. Mila Nisa. Hadirah Ustaz. Ya, silakan baca huruf H. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim. Ulangi lagi, coba. Walau sya'allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim. Kira-kira Mila melafalkan zahaba tadi itu haknya keluar napas tidak tuh? Keluar Ustaz. Keluar ya? Iya, Ustaz. Berarti sudah benar berarti pelafalannya ya. Sya, tuh di situ ada sya juga. Bisa ma'ihim, sam'ihim, sa juga sama itu. So, absorihim tuh. So, ya, itu juga sama ya. Keluar harus sampai keluar napasnya gitu ya. Nah, itulah pelafalan sifat dari huruf-huruf hamas. Baik, terima kasih Mila. Selanjutnya Naufal Mu'affa. Huruf shin. Saya juz amma ini. Saya zakkaru may yakhsha. Saya zakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Nah, itu masih juz amma itu surat apa lupa saya itu. Ulangi coba. Kira-kira Noval ketika melafalkan yakhsha sama ashqa, shinnya mengeluarkan napas tidak itu? Ya. Ya, berarti kalau mengeluarkan napas berarti cara pelaparan sifatnya sudah benar. Baik, terima kasih Noval. Baik, selanjutnya Ni'ma. Huruf kha. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi akhrajal mar'a. Ni'ma. Ketika tadi melafalkan khalaqa sama akhraja, kha-nya keluar napas tidak? Keluar. Mana HP-nya? HP-nya mana tuh? Ni'ma?
Ya Ustaz, maaf jaringannya kurang Oh baik ya, di sini. ya di sini mah Ulangi jelas di lagi sini. Ustaz. Ulangi lagi, coba ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi akhrajal mar'a. Ketika tadi melafalkan akhroja, kholako sama akhroja, melafalkan huruf kho-nya, keluar napas tidak kira-kira tadi tuh? Keluar Ustaz. Oh, berarti kalau sudah keluar napas berarti sudah benar ya. Baik, terima kasih Ni'ma. Selanjutnya Rafli. Rafli huruf sin coba. Sin apa sod, Sat? Apa sod itu ya? Sod ya? Sod. Ya. Ya, sod ini. Sod benar. Baqarah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasayyibin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq. Baik. Rafli, tadi ketika melafalkan au kalsoyibim, so-nya mengeluarkan napas tidak? Keluar Ustaz. So. Ya. Berarti ketika sodnya keluar napas, maka pelafalannya sudah benar. Baik, terima kasih Rafli. Selanjutnya Ririn. Ririn. Huruf sin rin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Ulangi lagi. Sabbihisma rabbikal a'la. Kira-kira tadi ketika melafalkan sin, sabbihisma. Kira-kira mengeluarkan napas tidak, Rin? Ada Ustaz keluar. Ada, benar. Iya. Banyak apa sedikit? Diulang lagi Ustaz. Ulangi lagi coba. Sabbihisma rabbikal a'la. Baik, sudah keluar ya napasnya ya, ketika melafalkan sin ya. Baik Ustaz. Baik, terima kasih Rin. Selanjutnya Sahal. Sahal, huruf ta. Huruf kaf ya Pak Ustaz. Oh ya, huruf kaf, benar, huruf kaf. Ya, huruf Baik kaf. Pak Ustaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangi lagi Sahal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kafnya tadi mengeluarkan napas tidak tuh? Iyyaka. Mengeluarkan tapi dikit Ustaz. Dikit ya, nggak apa-apa lah, dikit juga. Yang penting keluar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jadi ketika melafalkan kaf, dia harus mengeluarkan napas. Itulah sifat huruf kaf, yaitu hamas. Hamas itu adalah mengeluarkan napas. Baik, terima kasih Sahal. Baik, Pak Ustaz, Selanjutnya Siti Robiah. Ya Ustaz, ikut di nikmat. Oh, ikut di nikmat. Oh, satu ini ya.
Oh, baik, Ya, baik, baik. ini Silakan Robiah, Siti Robiah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Ulangi lagi, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Ini pendek ya. Watammat. Tuh. Jadi harus mengeluarkan napas taknya. Watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Watammat. Ulangi lagi coba. Siti Robiah. Ya Ustaz. Coba ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Mimnya pendek ya, mimnya. Kemudian taknya itu harus mengeluarkan napas. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Ulangi lagi, coba Siti Robiah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Baik, terima kasih. Insya Allah udah pas itu tadi. Selanjutnya, well done. Ini siapa well done? Well done siapa well done? Saya Ustaz Wildan namanya. Oh, tar. Coba. Baru masuk Ustaz, Afwan. Muhammad Wildan Mukhallad Ramadhani Ihsan. Yes, nama Ustaz. Itu bukan? Yes, Ustaz. Oh, panjang amat ya namanya ya. Ya. Baik, coba Wildan. Coba baca yang qad aflaha, yang fa, huruf fa yang pertama tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya. Kira-kira Wildan ketika melafalkan aflaha sama fi mengeluarkan napas tidak? Mengeluarkan Ustaz. Ya. Jadi kalau mengeluarkan napas berarti sudah benar ya pelafalannya. Nah, itulah yang disebut dengan sifat hamas ya. Jadi sifat hamas itu adalah sifat jadi adalah yaitu ketika kita melafalkan huruf maka akan mengeluarkan napas gitu ya. Jaroyanun nafsi inda nutqi bil harfil mahmus ya. Jadi keluarnya napas ketika melafalkan huruf hamas. Itulah huruf hamas. Maka selain huruf ini, selain huruf yang 10 ini, dia masuk ke dalam huruf jahar. Artinya ketika kita melafalkan huruf jahar itu tidak akan mengeluarkan napas. Begitu intinya ya. Baik, lanjut ya. Waduh, dari tadi berusak. Baik, selanjutnya. Waduh. Ya, mudah-mudahan keburu lah. 20 menit lagi. Baik, selanjutnya, sifat selanjutnya yaitu adalah syiddah. Syiddah didduha ar-rokhawah. Ya. Syiddah lawannya adalah rokhawah. Apa syiddah itu? Syiddah itu logatan al-quwah. Ya. Jadi syiddah itu, sifat syiddah secara bahasa adalah kuat. Ya.
Wastilahan inhibasus sauti indan nutki bil harfis syadid liquwatil i'timad alal makhraji. Yaitu tertahannya suara ketika mengucapkan huruf syiddah, ya, karena kuatnya penekanan pada makhrajnya. Huruf syiddah, ya, huruf-huruf yang mengandung, yang mempunyai sifat syiddah yaitu ada 7, ya, ada 8 dikumpulkan dalam lafaz ajid, qatin, bakat. Ajid, qatin, bakat. Jadi ke-8 huruf tersebut dia ketika diucapkan maka suara itu akan mengalir, akan terus gitu ya, tidak tertahan intinya. Suara itu akan mengalir dan tidak tertahan. Apa lawannya? Yaitu lawannya adalah sifat rokhwah. Rokhwah itu lugatan al-layinu, ya, secara bahasa adalah lunak. Wastilahan jaryanu sauti inda nutki bil harfi lidu'fil i'timadi 'alal makhraji, ya. Jadi yang dinamakan dengan sifat rokhwah yaitu mengalirnya suara ketika mengucapkan huruf rokhwah, ya. Karena lemahnya penekanan terhadap makhrajnya, ya. Huruf-huruf rokhwah adalah seluruh huruf hijaiyah selain huruf syiddah dan bainiyah. Nah, kemudian di antara huruf syiddah dan rokhwah ini, ya, ada huruf yang dia tidak mengalir, tidak terlalu mengalir suaranya dan tidak terlalu tertahan suaranya, ya. Tidak terlalu mengalir dan tidak terlalu tertahan. Seperti contoh an'amta. Nah, itu kan hurufnya adalah lin umar tuh. Baik, saya baca dulu lah. Al-bainah lugatan at-tawassut. Bainiyah itu secara bahasa adalah pertengahan. Artinya pertengahan antara syiddah, antara sifat syiddah ataupun tidak terlalu tertahan suaranya, ya. Kemudian dan antara rokhwah, tidak terlalu mengalir suaranya. Nah, itu ya. Jadi makanya di sini pengertian secara istilahnya yaitu adamu kamali jaryani sauti wa adami kamali inhibasihi inda nutki bil harfi wa hurufuha majmu'atun fi qawlihi lin umar, ya. Jadi bainnya itu secara istilah yaitu tidak sempurnanya mengalir suara, ya, dan tidak pula sempurnanya tertahan suara ketika membunyikan huruf-huruf bainiyah. Hurufnya ada 5 dikumpulkan dalam lafaz lin umar. Nah, contohnya ketika misalkan kita membaca an'amta alaitu, di situ ada huruf nun, ada huruf mim, ada huruf ain. An'amta alaihim. Tidak boleh an'amta, tidak boleh karena dia itu bukan huruf rokhwah, suaranya tidak mengalir gitu. Makanya tidak boleh an'amta. Nah, jadi tidak boleh begitu karena tidak mengalir suaranya ataupun bukan sifat rokhwah. Dan tidak boleh pula an'amta, tidak boleh. Siratal ladzina an'amta, tidak boleh, ya. Karena itu bukan huruf syiddah, jadi tidak tertahan suaranya. Nah, jadi intinya huruf sifat bainiyah itu adalah sifat pertengahan antara syiddah dan rokhwah. Artinya tidak terlalu mengalir suaranya dan tidak terlalu tertahan suaranya. Itulah adalah huruf syiddah. Itulah huruf bainiyah. Baik, langsung kepada contohnya. Ya. Nah, di sini tuh ya. Huruf syiddah. Nah, huruf syiddah. Syiddah itu adalah suara yang tertahan. Ya, suara yang tertahan. Dikumpulkan dalam lafaz ajid, qatin, bakat. Ajid, qatin, bakat. Hamzah, jim, dal, qaf, to, ba, kaf, dan ta. Ya. Pertama adalah huruf alif. Ya, huruf alif. Jadi ketika huruf alif yang berharokat, ya. Aiza, tuh. Aiza, tidak aiza, tidak. Jadi tidak mengalir suara itu, tapi tertahan. Aiza, gitu. Nah, kemudian ketika sukun, ya, kulu, tuh tertahan. Ya, tidak boleh. Ya, susah juga ya. Ya, ini bukan. Jadi, ya, tuh. Ya, tertahan dia tuh.
Jadi suaranya tidak mengalir. Nah, itulah hamzah memiliki sifat syiddah yang suara tertahan. Kemudian yang kedua adalah jim. Ja'alna, ja'alna. Nah, itu ketika ketika dia berharokat fathah. Ketika berharokat sukun, aj tuh tertahan, dia tidak tuh suaranya tidak mengalir suaranya. Jadi langsung tertahan gitu suaranya. Samuhum. Nah, itu ya. Kemudian huruf dal. Ini rata-rata huruf qalqalah dia tuh. Dakhola tuh. Dakhola juga dia. Kemudian ad. Jadi tidak panjang. Nah, baik, saya bandingkan dengan huruf syiddah. Saya bandingkan dengan huruf syiddah. Nah, pertama huruf kho tuh, huruf syiddah. Jadi huruf syiddah itu adalah salah, kok salah ketik nih, bukan syiddah ini ya. Nah, ini bisa diedit. Bukan syiddah, rokhawah. Mohon maaf. Baik, kita bandingkan ya antara huruf syiddah dan huruf rokhawah. Ya, antara huruf syiddah dan huruf rokhawah. Huruf syiddah adalah sifat huruf, ya, huruf yang memiliki sifat suara tertahan seperti hamzah. Aiza tuh tidak boleh aiza, tidak bisa gitu, harus aiza tuh. Kemudian ketika sukun ya kulu tuh tertahan, ya tidak boleh ya, susah juga melafalkannya. Beda dengan huruf rokhawah. Rokhawah adalah huruf yang mengalir tuh. Kho tuh mengalir suaranya, terus artinya terus keluar suaranya. Kholaqa, tuh suaranya mengalir. Roja tuh mengalir suaranya dia. Nah, itulah sifat rokhawah. Kemudian yang kedua adalah jim. Ja'ala ya, tuh tertahan dia suaranya. Samuhum. Beda dengan za tuh iqatun az tuh suaranya panjang, jadi suaranya keluar mengalir. Azkurhum. Nah, kira-kira bisa tidak membedakannya nih? Mudah-mudahan bisa ya. Jadi intinya sifat syiddah adalah sifat yang menempel kepada huruf hijaiyah yang hurufnya ketika diucapkan tertahan suaranya. Gitu. Lawannya adalah rokhawah. Rokhawah adalah sifat huruf yang menempel kepada huruf hijaiyah yang ketika dilafalkan suaranya akan mengalir. Gitu. Nah, inilah sifat rokhawah. Nah, di antara sifat syiddah dan rokhawah yaitu bainiyah. Bainiyah itu adalah tawassut ataupun pertengahan. Hurufnya ada 5. Nih, hurufnya ada 5 tuh. Yaitu dikumpulkan dalam lafaz lin Umar. Pertama huruf lam, lisanan. Lisanan. Al. Jadi tidak boleh tidak boleh. Harus si dan tidak boleh tidak boleh, ya. Kemudian nun. Nazala, amta, tidak boleh amta, ya. Dan tidak boleh juga amta, tidak boleh, ya. Jadi harus tengah-tengah. Amta alaihim. Nah, itulah sifat bainiyah. Baik, saya kira cukup materi hari ini, tapi sebelumnya masih ada waktu 10 menit atau 8 menit. Saya akan pengen mengetahui sejauh mana pemahaman teman-teman ya dalam memahami oh ini kok udah ketahuan dulu ya. Nah, dalam memahami materi tadi. Baik.
Jangan nyontek ya. Baik, Alif Baihaqi. Nah, baru masukin Alif ya. Alif Baihaqi, Alif Abdul Baqi ya namanya. Hadir, Ustaz. Kira-kira sudah bisa. Kira-kira ini kan Alif baru masuk nih. Kira-kira Iya. paham tidak ya? Kalau paham ya? Insyaallah, paham insyaallah. Paham, baik. Coba Alif, pengertian dari sifat huruf. Alif ya hadir. Sifatul huruf, Ustaz. Ya. Sifat huruf. Kalau wanita cantik, kalau laki-laki tampan, rumah besar, kecil, itu sifat itu. Nah, kalau dalam huruf bagaimana? Penjelasannya, Ustaz ya? Iya, iya, pengertian, bukan Iya, penjelasannya. Pengertiannya. Pengertian sifatul huruf, Ya, sesuatu yang melekat pada huruf tersebut, Ustaz. sesuatu yang melekat pada huruf tersebut. Ya, itu pemahaman saya. Bolehlah. Ya, sesuatu yang melekat pada huruf tersebut. Ya, Bisa digambarkan supaya lebih tergambarkan definisinya. Contohnya, betul itu betul. Secara singkatnya betul itu. karakter sifat huruf. Jadi sifat huruf itu mempunyai karakter Betul, betul. yang mana sifatul huruf itu banyak perbedaannya. Ya, ya, betul, betul. Banyak perbedaannya. Dalam Maksudnya banyak perbedaan gimana maksudnya? Lip. gimana, Ustaz? Maksudnya banyak perbedaan bagaimana maksudnya? Huruf sifat-sifatnya itu, Ustaz, banyak perbedaan. Ada yang Ya. Coba sebutkan satu contoh sifat huruf. boleh, Ustaz. Sifat huruf hamas. Hamas hurufnya itu ada 7. Kalau nggak salah. 7 benar. Iya. Hurufnya itu fahasahu 10. syakhsun sakat. Coba hitung fahasahu syakhsun sakat ada berapa itu? Fa, ha, sa, hu, ha, ho, sya, sin. Cukup. Ada berapa itu? 7. 7 pas 10. Coba hitung lagi. Fahasahu syakhsun sakat. Apaan, Ustaz? Ada 10. Oh iya. Dimaafkan. Ya. Ya. Enggak apa-apa. Ya. Ya. Baik, Lip, terima kasih, Lip. Ya, terima kasih. Syukron. Selanjutnya Hindun Salim. Manfaat mempelajari sifat huruf. Ya Ustadz. Kok saya terus Ya. Ustadz? Ya, saya Ya, karena manfaat. namanya paling atas nih. Oke, manfaat Ya. mempelajari sifatul huruf yaitu untuk membaguskan pelafalan huruf yang membedakan huruf-huruf yang sama dari segi makhrajnya. Ya. Udah mantap lah itu mah udah. Baik, terima kasih Hindun. Ya, benar itu, benar. Baik, selanjutnya
Laili Masikhah. Berapa jumlah sifat huruf Laili? Ada 17, Ustadz. 17. Ya. Bisa disebutkan? Jangan disebutkan, jangan. Baik, terima kasih. Terima kasih Laili. Laili Masikhah. Selanjutnya Lailiyah Novita. Iya, Ustadz. Lailiyah Novita. Iya, Ustadz. Terbagi berapa sifat huruf Lailiyah? 17, Ustadz. Terbagi itu jumlahnya. Dua. Tadi sudah disebutkan. Terbagi Berlawanan 2. Bisa Iya, berlawanan dan tidak berlawanan. berlawanan dan tidak berlawanan. Yang berlawanan ada berapa? Yang tidak berlawanan ada berapa? Yang berlawanan ada 10, yang tidak berlawanan ada 7. Betul, ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Naufal Mu'affa. Naufal. Sebutkan macam-macam sifat huruf yang berlawanan. Masih ingat tidak? Cukup 4 saja. 4 aja. Jadi kan semuanya ada 10. Ini cukup 4 saja. Berarti 2. Cukup 4 saja berarti. Yang barusan tadi kita pelajari saja. Ya, berhembus itu apa namanya? Sifat apa namanya? Hamas. Lawannya apa? Ya, tertahan. Artinya tidak berhembus. Apa itu namanya? Jahar, baik. Kemudian selanjutnya suara tertahan itu apa? Suara tertahan itu apa? Tidak. Lawannya? Suara mengalir. Apa bahasa Arabnya? Baik. Terima kasih Naufal. Selanjutnya Ni'ma. Ya, Ustaz. Sebutkan macam-macam sifat yang tidak berlawanan. Ada 7. Nggak ingat semua. Waduh. Jangan banyak-banyak lah. Cukup 3 aja dulu. 3 aja. Atau 2 lah. 2. Alain, kolkolah, at-takrir. Wih, udah mantep itu. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya Nikma Rafli. Ya, Ustaz. Apa yang dimaksud dengan sifat hamas? Berdesis, Ustaz. Berdesis. Ya. Iya, Apa Ustaz. tuh berdesis? Berdesis itu apa maksudnya tuh? Keluar apa sih namanya? Udara dikit dari mulut ketika Keluar ya. disebutkan Berhembus. Ya, jadi napas keluar dari mulut ketika dilafalkan. ya. Bisa disebutkan hurufnya apa saja? Ta, sod, sin, sya, lagi ya. Udah. Dikumpulkan dalam lapad 10, ada 10. Oh iya. Tafasahu, fahasahu, syahsun, sakat. Iya, betul. Terima kasih Rafli. Ya, Ustaz. Baik, selanjutnya Ririn. Hadir, Ustaz. Apa yang dimaksud dengan sifat jahar? Pengucapan mahrojnya dengan jelas.
pengucapan makhrajnya, bukan makhraj ini. Bukan belajar makhrajul huruf. Sifat jahar. Jahar itu secara bahasa memang jelas artinya. Tapi maksudnya apa? Jelas di sini maksudnya apa gitu. Lawan dari hamas. Bahasa Jadi Ririn aja. pengucapannya jelas. Ya, jadi pengucapannya jelas. Enggak ada udara yang keluar dari mulut gitu. Mulut. Ya, bagus. Betul. Terima kasih, Rin. Selanjutnya Sahal. Baik, Ustaz. Sahal? Iya, Pak Ustadz. Sahal. Iya, Pak Ustadz. Apa yang dimaksud dengan sifat syiddah, Sahal? Sifat syiddah suara tertahan, Pak Ustadz. Suara Yang tertahan. Coba sebutkan hurufnya apa aja? Ada 8. Alif. Kumpulkan dalam 8. Apa? Alif. Boleh buka, Pak Ustadz? Lupa. Boleh. Bentar. Dikumpulkan aja. Dikumpulkan dalam 8. Ajid, kotin, bakat, Pak Ustadz. Iya. Ajid, kotin, bakat. Betul. Terima Ajid, kasih, kotin, Sahal. bakat. Terima kasih, Pak Ustadz. Baik, terima kasih, Sahal. Ini pada kemana ini? Siti Robiah ada nggak di Nikma? Siti Robiah? Ada ya. Siti Robiah, apa yang dimaksud dengan sifat rokhoah? Sifat rohwah lunak, Ustaz, atau menurut istilahnya mengalir Apa yang mengalir? Air? suaranya. Oh ya, suara mengalir. Baik. Jadi rohwah itu adalah selain huruf-hurufnya selain huruf syiddah, itu termasuk rohwah. Baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Ini sudah saya absen juga ya. Sudah saya absen. Baik, saya sebutkan lagi. Alif Abdul Baki yang hadir ya, Hindun, kemudian Laili Masyekhah, Lailiyah Novita, Muhammad Wildan. Tapi keluar lagi nih. Nggak apa-apa, saya hadirkan lah. Kemudian Mila Kamilatun Nisa, tadi mah ada, tetap saya hadirkan nggak apa-apa ya. Karena sudah diuji tadi, sudah dites gitu tuh. Kemudian Naufal Mu'affa, kemudian Ni'ma, kemudian Rafli, Ririn, Sahal, sama Siti Robiah. Ya, ada yang belum disebutkan tidak? Sudah ya semuanya. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada pembelajaran hari ini. Ini mohon maaf untuk minggu depan dialihkan ke sore lagi ya? Bisa nggak? Kalau sore berarti saya cuma bisa nyimak, Ustadz. Kalau sore halako. Ya, nggak apa-apa dah, nggak apa-apa. Tadi tuh dari pesantren Manahijul Huda, siapa sih dari Manahijul Huda itu? Ada nggak di sini? Ada Ana Ustaz. 3 orang, Ustaz. Siapa ya? Siapa? Ririn. Ririn sama? Nikma Siti sama Robiah. Siti Robiah. Oh, 3 orang ini ya? Ya, Bisa ya dialihkan ke sore ya? baik Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Baik. Insya Allah nanti kita sore aja. Kemudian Sahal. Iya, Pak Ustadz. Iya, Kerja sampai jam berapa Sahal? jam 5-an, Pak Ustadz. Paling nyusul aja Jam 5. saya. Nanti jam 5 Kalau bisa sudah langsung sampai gabung aja nanti ya? Berapa? Iya, baik, Gimana? Pak Ustadz. Iya, bisa langsung Kalau gabung aja sore nanti ya. sampai jam berapa, Pak Ustadz? Sampai jam sebetulnya sih sampai jam 5:30. Lewat-lewat Oh, dikit iya. lah. Menjelang maghrib. Kalau yang lagi puasa mungkin bisa sambil ngabuburit gitu ya.
Oh ya, baik Ustaz. Bisa ya? Nanti Saya gabung bisa aja. langsung Ya, Baik, ya terima kasih kepada teman-teman. Insya Allah nanti minggu depan kita alihkan ke sore gitu ya. Karena saya pengen pulang begitu tuh. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah melaksanakan program pembelajaran Al-Quran. Kita cukupkan dengan membaca doa kifaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada teman-teman. Semoga kehadiran kita semua mendapatkan hidayah, pertolongan, ataupun dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kafaitu ilahuna astaghfirukum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Saya pamit duluan ya.